Ketika Jenderal marah, Gatot Nurmantio vs Hercules hari itu panas. Tapi suasana hati Jenderal Porn Gatot Nurmantio jauh lebih panas. Dadanya sesak, bukan karena cuaca, tapi karena rasa geram yang tak bisa lagi ditahan. Ia duduk dengan wajah tegang, ditemani Refli Harun dan jurnalis senior Hersu Beno Arif di sebuah ruangan sederhana tapi penuh makna karena hari itu ia memutuskan bicara terbuka. Di tangannya ada selembar kertas, di pikirannya ada nama yang sudah lama ia kenal. Hercules, pria keras kepala yang dulu dikenal sebagai preman, kini menyebut dirinya Ketua Umum GRIB, Gerakan Rakyat Indonesia Baru. Kau preman berkedok ormas, kata Gatot lantang. Jari telunjuknya mengarah ke kamera yang merekam. Ucapan itu bukan tanpa sebab. Beberapa hari sebelumnya, Hercules menyebut Sutioso, Jenderal Senior TNI, dan mantan Gubernur Jakarta, dengan kalimat yang kasar, bau tanah, katanya. Ucapan yang menusuk bukan hanya hati Sutioso, tapi seluruh purnawirawan TNI. Kau kira jadi purnawirawan itu hina? Justru itu kehormatan. Karena kami pensiun setelah mengabdi seumur hidup. Gatot tak hanya marah soal ucapan kasar itu. Ia juga membongkar sepak terjang Hercules di lapangan. Kau dulu DPO, bisa hidup di Jakarta, karena dibawa juga sama purnawirawan. Sekarang malah besar kepala. Sudah jadi raja kau, kata Gatot, matanya menyala. Ia mengecam keras cara Hercules dan GRIB mengendalikan wilayah dengan gaya ormas, tapi bertindak seperti preman. Di Jawa Barat, kata Gatot, Hercules bahkan bilang kalau ingin didukung GRIB, gubernurnya harus cinta dulu ke GRIB. Pakai otakmu, yang harus dicintai itu rakyat, bukan ormasmu. Gatot juga mengungkit kejadian di Depok saat polisi hendak menangkap seseorang, malah dikepung massa dan mobil mereka dibakar. Kalau saya diam, orang kira polisi sudah kalah sama preman. Ini negara apa? Suaranya meninggi. Gatot menyebut, negara ini bisa hancur kalau preman dibiarkan berkuasa. Ia tak ingin Indonesia berubah jadi tanah liar, di mana ormas bisa melawan polisi dan menghina jenderal seenaknya. Saya tidak biasa bicara kasar, tapi dengan preman, saya harus bicara bahasa mereka. Terbuka, supaya semua tahu. Sementara itu, Hercules tak tinggal diam. Dalam sebuah video, ia menantang balik, menyebut tak takut dengan siapapun, termasuk Sutioso. Bahkan, menyindir Sutioso sebagai jenderal tua yang tak relevan. Saya bilang, Anda itu mulut sudah bau tanah, ujar Hercules dengan nada mengejek. Ia menyebut para purnawirawan yang mendesak Gibran mundur sebagai wakil presiden hanyalah kumpulan orang yang tak bisa menerima kekalahan dalam Pilpres. Gibran dan Prabowo itu dipilih rakyat, bukan main-main. Siapa yang milih Anies? Sudah kalah, sudahlah. Pernyataan ini makin menyulut amarah para purnawirawan. Terlebih 8 tuntutan yang mereka ajukan ke Presiden Prabowo bukanlah tuntutan biasa. Mereka meminta reshuffle menteri, penghentian proyek IKN, pemulangan TKA ilegal, hingga pergantian wakil presiden. Presiden Prabowo sendiri belum memberi jawaban tegas. Menurut Wiranto, sebagai penasihat khusus presiden, semua tuntutan itu sedang dikaji. Sebab, tidak bisa satu kelompok menekan negara seenaknya. Ada sistem, ada waktu, ada kehati-hatian dalam memutuskan. Tapi buat Gatot, ini bukan hanya soal politik, ini soal kehormatan. Kami, purnawirawan, mungkin bau tanah, tapi tanah inilah tempat kami mati demi negara ini. Kau, Hercules, apa jasamu untuk negeri ini? Di akhir videonya, Gatot menunduk sejenak, menahan emosi. Ia menghela napas. Maaf, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tapi negara ini tidak boleh dikuasai premanisme. Ini waktunya kita bicara jujur. Demi NKRI suasana hening, tapi di jagat maya, badai sudah telanjur datang. Video itu viral, nama Gatot dan Hercules jadi perbincangan hangat di Warren Kopi, di grup WhatsApp, di media sosial semua orang bicara. Pertanyaannya sekarang, akankah negara tegas terhadap ormas yang bertindak seperti preman, atau justru diam dan membiarkan api terus membesar? Bara di balik negara setelah video Gatot Nurmantio meledak di media sosial, suasana tanah air seperti diambang ledakan. Rakyat yang selama ini diam, mulai bersuara. Di kampung-kampung, warung kopi jadi tempat diskusi dadakan. Di kota-kota, obrolan kantor berubah tajuk. Bukan lagi soal harga sembako, tapi soal siapa yang sebenarnya sedang berkuasa, pemerintah atau preman. Sementara itu, Hercules malah makin berani. Ia kembali muncul di video baru, duduk dikelilingi anggota GRIB yang berpakaian hitam, dada membusung, penuh simbol kekuatan jalanan. Mereka kira bisa tekan saya pakai omongan tua-tua itu. Saya ini pejuang jalanan. Kalau perlu, saya lawan sendiri. Suaranya keras, nadanya menantang. Sekilas, memang terdengar percaya diri. Tapi bagi banyak orang, ini mulai menakutkan. Sebab yang ia tantang bukan sembarang orang, tapi mantan-mantan jenderal yang dulu memegang komando perang,
punya loyalis dan sangat dihormati dalam tubuh TNI. Di sisi lain, Gatot tak sendiri. Setelah video itu viral, dukungan datang bertubi-tubi. Para purnawirawan lain mulai angkat bicara. Ada yang menulis surat terbuka, ada yang berbicara dalam forum-forum nasional, dan ada pula yang menyampaikan peringatan secara halus. Negara ini tidak boleh tunduk pada tekanan premanisme. Beberapa hari kemudian, muncul berita mengejutkan. Aksi unjuk rasa besar-besaran dari para purnawirawan dan simpatisan mereka di depan kantor DPR. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Kami tidak diam, premanisme adalah ancaman negara hormati yang pernah bertaruh nyawa untuk NKRI." Sorak-sorai membahana, bukan dalam amarah, tapi dalam keteguhan. Presiden Prabowo pun akhirnya buka suara. Dalam siaran langsung dari istana, ia tampak tenang tapi tegas. "Saya mendengar semuanya. Saya hormati purnawirawan. Saya juga tidak membenarkan ucapan kasar terhadap siapapun, apalagi sesama anak bangsa." Ia menegaskan bahwa tidak ada tempat untuk premanisme dalam pemerintahannya. Tapi ia juga mengingatkan semua pihak untuk tidak saling memprovokasi. "Saya tidak akan diam jika ada pihak yang ingin mengguncang negara ini, baik dari dalam maupun luar. Siapapun dia." Namun, badai belum selesai. Di lapangan, muncul kejadian yang membuat semua pihak menahan napas. Bentrokan kecil antara massa GRIB dan warga sipil di Depok dipicu oleh ketegangan yang makin membara. Situasi nyaris tak terkendali. Untung aparat cepat turun tangan, tapi insiden itu menunjukkan bahwa bara yang ditinggalkan oleh konflik Gatot dan Hercules bukan hanya pertengkaran dua tokoh, ini sudah jadi persoalan nasional. Bah Ilo, orang tua bijak dari Jawa Tengah, pun ikut bersuara. Duduk di bawah pohon randu sambil memegang rokok kretek, ia berkata pada para tetangganya, "Kalau preman mulai merasa lebih tinggi dari hukum, itu bukan salah preman, tapi salah negara yang membiarkannya. Dan kalau yang berjuang dulu malah dihina, itu tanda negeri ini lupa pada akar sejarahnya." Semua diam. Kata-kata itu pelan, tapi tajam, seperti menampar banyak pihak. Kisah ini belum usai. Gatot, Hercules, Prabowo, para purnawirawan, ormas-ormas, rakyat biasa, semua sedang berada dalam satu pusaran besar. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang paling mencintai negeri ini dengan cara yang benar. Karena kalau salah langkah, bukan hanya satu jenderal atau satu ormas yang jatuh, tapi negara ini bisa terbakar dari bara yang mereka biarkan. Sidang senyap di balik istana malam itu, langit Jakarta mendung berat. Petir sesekali menyambar, seolah alam pun tahu negeri ini sedang gelisah. Di dalam Istana Merdeka, sebuah ruangan rapat dijaga ketat. Tak ada kamera, tak ada wartawan. Yang hadir hanya beberapa nama: Presiden Prabowo Subianto, Menko Polhukam, Panglima TNI, Kapolri, dan penasihat politik senior, termasuk Wiranto. Mereka duduk melingkar, menatap tumpukan dokumen intelijen dan laporan lapangan. "Kita punya dua masalah besar," kata Prabowo pelan. "Yang satu, premanisme yang membesar atas nama ormas. Yang lain, purnawirawan-purnawirawan yang mulai berpotensi memecah barisan. Dan semua ini bisa menggerogoti stabilitas negara." Suasana hening. GRIB bukan hanya ormas biasa sekarang. Mereka punya cabang di hampir semua kota. Banyak yang mulai berani menghadang aparat. Kalau dibiarkan, bisa jadi milisi liar, ujar Kapolri tegas. Lalu Panglima TNI angkat suara, matanya tajam, dan para prajurit aktif mulai gelisah. Mereka bingung mau patuh pada negara atau ikut suara para senior mereka yang dihina. Prabowo mengetuk meja. "Kalau kita tak cepat ambil sikap, bisa pecah, baik di tubuh ormas maupun militer." Di sisi lain, di luar lingkaran kekuasaan, sebuah pertemuan juga berlangsung. Sutioso, Gatot Nurmantio, Luhut Panjaitan, dan beberapa jenderal pensiunan lain berkumpul di rumah seorang tokoh sepuh di Jakarta Selatan. Tak ada teriakan, yang ada justru keheningan dan suara logika yang tajam. "Kita tak bisa biarkan negara dikendalikan preman, tapi kita juga tak boleh memecah belah barisan TNI aktif," kata Luhut. Gatot mengangguk, wajahnya keras. "Makanya saya bicara keras, bukan untuk adu gengsi, tapi untuk beri sinyal bahwa kita masih ada dan masih mencintai negeri ini. Dan kita harus bantu Prabowo, walaupun dia presiden, bukan jenderal lagi. Jangan sampai ia sendirian di tengah tekanan," ujar Sutioso pelan. Pertemuan itu mengakhiri satu kesepakatan. Purnawirawan akan membuat Forum Nasional Bela Negara, gerakan moral untuk menjaga arah bangsa. Tapi tidak akan jadi partai, tidak akan jadi pemberontakan. Tapi bila negara butuh suara, mereka akan bicara. Bila negara butuh tangan, mereka akan bertindak. Namun, Hercules belum berhenti. Ia kembali muncul, kali ini dalam acara GRIB di Bekasi. Dengan panggung besar dan ribuan massa, ia berteriak, "Saya tidak takut sama siapapun. Saya dilahirkan di jalan,
dibesarkan oleh perlawanan. Jangan ajari saya soal pengabdian. Tapi kali ini, tak semua orang bersorak. Di antara massa, banyak yang mulai ragu. Ada yang bisik-bisik, kok makin kasar ya omongannya? Kalau preman terus yang diangkat, nanti hukum mati buat siapa? Bahkan di media sosial, mulai muncul tagar baru. Rakyat bersama negara #StopPremanism. Kembali ke istana. Keputusan pun diambil. Presiden Prabowo berdiri di hadapan kamera dalam siaran resmi. Sebagai presiden dan panglima tertinggi, saya menyatakan tidak boleh ada kelompok manapun, termasuk yang mengaku ormas, yang melawan hukum dan aparat. Negara akan tegas. Dan kepada para purnawirawan, saya ucapkan terima kasih atas cinta dan masukan untuk negeri ini. Saya akan pastikan Indonesia tetap berdiri bukan karena siapa yang paling keras suara, tapi karena siapa yang paling taat pada konstitusi. Mbah Ilo mendengar pidato itu dari radio kecil di beranda rumahnya. Ia tersenyum, lalu berkata pada cucunya, "Nah, akhirnya si Prabowo bicara juga. Tapi ini baru permulaan, Le. Kalau rakyat diam, negara bisa tenggelam. Tapi kalau rakyat sadar, preman pun tak akan berani buka suara." Cucunya bertanya pelan, "Terus, Mbah, yang menang siapa?" Mbah Ilo menyulut kretek, menghembuskan asap lalu menjawab, "Belum ada yang menang. Tapi yang pasti, negara ini tak boleh kalah." Duel di bawah bayang-bayang kekuasaan beberapa minggu setelah pidato Prabowo yang menegaskan penolakan terhadap premanisme. Tensi politik Indonesia semakin tinggi. Dari lapangan, suara-suara tegas mulai menggema, mengancam siapa saja yang coba mengabaikan hukum dan negara. Di balik layar, ketegangan terus berkembang. Sementara Hercules dan Giorai Binia semakin berani, merambah ke berbagai kota dengan kekuatan massa yang makin besar, pemerintah mulai bergerak lebih strategis. Para jenderal purnawirawan dan tokoh-tokoh politik berpengaruh mengumpulkan kekuatan, dan semua mata tertuju pada rapat paripurna DPR yang akan datang. Di dalam gedung DPR, suasana tegang. Para anggota dewan berdiskusi sengit. Bahkan pertemuan ini tak hanya melibatkan wakil rakyat, tapi juga para pejabat tinggi militer dan kepolisian yang mendampingi. Di luar gedung, massa yang mengatasnamakan JRIB mulai berkumpul. Mereka datang dari seluruh penjuru negeri, membawa bendera dan spanduk. Mereka bersorak untuk Hercules, yang dianggap sebagai pejuang jalanan yang tak takut melawan negara yang dianggapnya sudah tunduk pada kekuatan elit. Namun, kali ini ada yang berbeda. Gatot Nurmantio hadir di rapat itu sebagai perwakilan para purnawirawan. Dengan tegas, ia menyampaikan, "Kami sudah cukup melihat bagaimana premanisme ini menggerogoti negeri. Bukan hanya ormas, tapi juga kelompok-kelompok yang menyamarkan kekuatan mereka dengan kedok rakyat. Kami akan terus berjuang demi negara ini, bukan demi kelompok yang hanya ingin menguasai." Anggota DPR terdiam. Ketegangan semakin memuncak. Banyak yang tak menyangka seorang purnawirawan seperti Gatot akan berbicara dengan nada yang begitu keras. Namun di satu sisi, mereka tahu Gatot berbicara bukan hanya mewakili dirinya, tapi juga suara puluhan ribu prajurit yang dulu mengabdi tanpa pamrih. Prabowo Subianto yang menyaksikan dari jarak jauh, akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Ia memerintahkan untuk membentuk tim khusus pengawasan keamanan nasional yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto. Tidak boleh ada tempat untuk ormas yang bertindak seperti preman, tegas